Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langkah kakinya pelan, menyusuri lorong rumah yang sunyi, hanya terdengar bunyi jarum jam besar tua yang menggantung di dinding ruang tengah. Nella memegang secangkir teh melati hangat, matanya menerawang keluar jendela. Hujan belum reda sejak siang tadi, dan langit tak memperlihatkan sedikitpun niat untuk memberikan cahaya bulan malam ini. Ia mengenakan setelan piyama satin abu-abu dengan rambut digelung sederhana. Tak ada make-up, tak ada hiasan mewah di tubuhnya. Padahal, semua hal mewah itu tersedia di lemarinya. Tas branded, perhiasan berlian, sepatu-sepatu dari butik terbaik Eropa. Tapi sejak ia memutuskan menikah dengan Adi 5 tahun lalu, semua itu disimpan rapat. Ia memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Kehidupan rumah tangganya tampak tenang dari luar. Adi, suaminya, adalah CEO dari perusahaan teknologi berkembang yang disebut-sebut akan menjadi salah satu raksasa dalam 3 tahun ke depan. Banyak media meliput langkah-langkah Adi sebagai pemimpin muda, cerdas, dan inspiratif. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kursi yang didudukinya hari ini adalah warisan dari keluarga Nella, dan bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tehnya belum dingin, kan? Suara Adi terdengar dari belakang. Nella berbalik, tersenyum tipis. Masih hangat, jawab Nella singkat sambil menyerahkan cangkir. Adi mengambilnya tanpa banyak bicara. Matanya fokus ke ponsel, jari-jarinya sibuk membalas pesan. Nella memperhatikannya diam-diam. Ia bisa menebak siapa yang sedang dibalas suaminya. Sejak beberapa bulan terakhir, sikap Adi berubah. Bukan yang frontal, tapi cukup terasa bagi seorang istri yang terbiasa memperhatikan. Jam makan malam sering terlewat. Panggilan masuk larut malam jadi rutinitas. Bau parfum perempuan asing kadang menempel samar di kerah jasnya. Bukan parfum yang biasa Nella kenakan. Ia tidak bodoh, hanya belum memilih untuk bertindak. Setidaknya, belum sekarang. Besok kamu ikut ke acara gala kantor? Tanya Adi tanpa menoleh. Nella menelan ludah. Sudah lama suaminya tak mengajaknya ke acara formal perusahaan. Terakhir kali, 2 tahun lalu, dan itu pun hanya karena media diminta meliput seluruh keluarga direksi. Kali ini, ia merasa ada yang ganjil. Kalau kamu mau aku ikut, jawabnya. Adi diam sebentar. Nggak perlu dandan berlebihan. Ya, pakai yang biasa aja. Gaun simpel. Biar nggak mencolok. Kata-kata itu tidak terasa seperti permintaan. Lebih seperti arahan. Nella mengangguk pelan, meski hatinya mengeras. Ia bukan tipe yang suka mencolok. Tapi saat permintaan itu terdengar lebih seperti usaha untuk menyembunyikan, bukan menyesuaikan, ada rasa yang menyesak. Galanya di hotel mana? Tanya Nella mencoba terdengar ringan. Imperial Plaza. Ballroom lantai 3. Nella tahu tempat itu. Salah satu tempat paling mewah di kota ini. Tempat yang hanya dipilih oleh mereka yang ingin memamerkan kekuasaan, uang, dan prestise. Dan Adi bilang ia tak boleh mencolok? Siapa yang jadi MC-nya? Lanjut Nella. Kayaknya Maya yang ngatur. Sekretaris baru. Anak muda, lincah, pintar komunikasi. Nama itu sudah cukup sering ia dengar disebut Adi akhir-akhir ini. Awalnya hanya dalam bentuk pujian profesional. Lama-lama, terlalu sering. Hingga akhirnya menjadi bagian dari setiap pembicaraan. Nella menarik napas pelan, menahan diri untuk tidak bertanya terlalu jauh malam itu. Kamu tidur duluan aja ya. Aku mau cek email kantor sebentar. Ia mengangguk, kemudian melangkah naik ke lantai 2. Setelah pintu kamar tertutup, Nella tidak langsung beranjak tidur. Ia berdiri di depan cermin besar di sudut ruangan. Menatap wajahnya sendiri. Garis-garis halus mulai muncul di sudut mata. Usianya 31 tahun, tapi masih tampak seperti akhir 20-an. Kulitnya terawat, rambutnya masih mengilap. Tapi itu bukan hal yang pernah ia banggakan. Wajah ini, tubuh ini, dan segala penampilan luar, ia tidak ingin itu jadi dasar cintanya dengan Adi dulu. Ia ingin dicintai sebagai dirinya, bukan sebagai pewaris tunggal dari perusahaan multimiliar yang ia sembunyikan di balik hidup sederhana mereka. Ia membuka lemari kayu jati tua di sudut ruangan.
Lemari itu tidak pernah dibuka oleh Adi. Isinya bukan pakaian, tapi dokumen-dokumen lama, akta pendirian perusahaan, surat waris dari ayahnya, dan surat kuasa penuh yang diberikan padanya 5 tahun lalu, setelah pernikahan mereka. Satu persatu ia sentuh. Semua atas nama Nella. Perusahaan yang kini dikendalikan Adi adalah milik keluarga Nella. Hanya karena ia mencintai Adi dan ingin rumah tangga yang netral, ia tidak pernah mengungkap itu secara gamblang. Tapi itu bukan berarti ia tidak tahu bagaimana bisnis berjalan. Ia ikut kuliah bisnis di luar negeri, magang diam-diam di anak perusahaan, bahkan masih aktif memberi arahan lewat nama samaran untuk divisi strategi perusahaan. Kalau kamu benar-benar mencoba menghancurkan rumah tangga ini dari dalam, Adi, gumam Nella, pelan, nyaris tak terdengar. Kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Ia menutup lemari, mengunci kembali, lalu kembali ke tempat tidur. Pagi harinya, Nella memasak sendiri seperti biasa. Ia tidak mempekerjakan pembantu. Adi selalu bangga menceritakan pada koleganya bahwa istrinya adalah tipe wanita rumahan yang tidak manja dan rajin mengurus suami. Padahal, mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah pilihan Nella sendiri. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Adi menghargai hal kecil. Adi turun dengan pakaian rapi, wangi after shave-nya tajam. Gala dimulai jam 7. Kita berangkat dari rumah jam 6 ya. Kamu nggak mampir kantor dulu? Enggak. Hari ini aku kerja dari rumah. Nella mengangguk. Adi makan terburu-buru. Sesekali senyum-senyum kecil sambil melihat ponsel. Nella memperhatikannya sambil menuang jus jeruk ke gelasnya. Lagi chatting sama Maya? Tanyanya pelan. Adi berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. Cemburu. Nella ikut tersenyum. Enggak juga. Aku cuma penasaran. Soalnya kamu kelihatan akrab. Anak itu lucu. Ceria. Kerjaannya cepat dan gak ribet. Nella menyimpan sendoknya. Jadi kamu suka yang gak ribet? Suka dong. Siapa sih yang mau hidup ribet? Jawab Adi santai. Nella menatapnya dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dalam hatinya, ia sudah mencatat satu demi satu. Sore hari, ia berdiri di depan cermin sambil memilih gaun. Ia ingat apa yang Adi katakan, jangan mencolok. Maka ia mengambil gaun biru tua selutut dengan potongan simpel. Tak ada mutiara, tak ada kerlap-kerlip, tapi tetap elegan. Rambutnya disanggul sederhana, riasan tipis tapi rapi. Adi melihatnya begitu turun dari tangga. Pas banget. Cantik, tapi nggak lebay. Komentar itu terasa seperti pujian, tapi nadanya ada sesuatu yang janggal. Seolah ia lega, bukan bangga. Seolah ia takut Nella terlihat lebih dari seseorang di sana. Perjalanan menuju ballroom di Imperial Plaza penuh keheningan. Adi beberapa kali cek ponselnya, membalas pesan. Nella hanya menatap lampu-lampu kota dari balik jendela mobil. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang. Bukan hanya pada Maya, tapi pada semua orang yang ia biarkan percaya bahwa ia hanyalah istri rumahan biasa. Semua itu akan berubah, cepat atau lambat. Nada dering pesan masuk membelah keheningan kamar. Waktu menunjukkan pukul 24 dini hari. Nella membuka mata perlahan, menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Adi belum kembali ke kamar. Ia bangkit dan berjalan perlahan ke arah pintu. Langkahnya terhenti di depan ruang kerja kecil di lantai bawah. Cahaya dari layar laptop menyinari wajah Adi yang sedang duduk serius, mengenakan kaos dan celana pendek. Pintu sedikit terbuka. Nella tidak mengintip, hanya berdiri cukup lama untuk memastikan suaminya benar-benar sibuk. Tapi bukan dokumen perusahaan yang ada di layar, melainkan aplikasi pesan. Sayang, tadi kamu keren banget pas kasih arahan. Bikin aku tambah kagum. Thanks, kamu juga cantik banget hari ini. Jari Nella mencengkeram gagang pintu. Ia tahu nama yang tertera di sana, Maya. Bukan panggilan formal. Bukan balasan biasa dari bos ke sekretaris. Itu bahasa milik dua orang yang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Tapi pada saat bersamaan, tidak bisa menahan untuk terus dekat. Nella tidak masuk. Ia berbalik ke atas dan kembali ke ranjang. Tapi bukan untuk tidur. Ia membuka ponselnya, membuka folder rahasia yang disembunyikan di balik aplikasi kalkulator. Di sana,
Tersimpan data-data penting perusahaan, struktur manajemen, laporan audit, daftar transfer gaji, hingga rekaman CCTV pintu masuk kantor. Ia membuka folder CCTV. Mencari tanggal 2 minggu yang lalu. Pukul 18.37, rekaman memperlihatkan Adi keluar dari kantor bersama Maya. Bukan dalam formasi atasan-bawahan, tapi dengan cara yang terlalu santai, terlalu dekat, terlalu pribadi. Maya memeluk lengan Adi, dan Adi tidak menolak. 1 jam berikutnya, mobil Adi terekam masuk ke parkiran hotel kecil di pusat kota. Nella menutup layar ponsel. Tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Hanya diam panjang. Dan kepala yang menunduk lama. Pagi harinya, Nella tetap membuat sarapan. Roti bakar, telur mata sapi, dan teh melati. Adi turun seperti biasa. Tampak lelah tapi tetap menyembunyikannya di balik senyum pagi. "Kamu tidur nyenyak semalam?" tanya Nella ringan. Adi mengangguk sambil menyantap sarapan. "Lumayan. Tadi sempat kerja sampai jam 2. Nella tidak membantah. Tidak menyindir. Ia hanya tersenyum kecil. Hanya satu alisnya yang terangkat nyaris tak terlihat. Adi tidak sadar. "Gala tinggal 2 hari lagi." "Ya," kata Nella pelan. Adi mengangguk. "Kamu pasti sibuk banget ya sama persiapannya." "Banget. Tapi untung ada Maya. Anak itu cekatan banget. Kalau nggak ada dia, mungkin aku udah stres." "Bagus dong. Berarti kamu sangat terbantu," sahut Nella tanpa nada cemburu. Adi melirik istrinya. Wajah Nella begitu tenang. Terlalu tenang, bahkan. "Iya. Tapi kamu jangan cemburu ya, Nel. Hubungan kita profesional aja kok. Aku cuma nyaman aja kalau kerja sama dia." Nella hanya tersenyum dan menyeruput tehnya. Di dalam hatinya, ia mencatat semuanya. Tanggal, jam, nada suara, dan cara Adi berbohong seolah itu hal kecil. Siang harinya, Nella berkunjung ke toko bunga langganannya di bilangan Menteng. Tapi kali ini bukan sekadar untuk membeli bunga. Di bagian belakang toko itu, ada ruangan kecil tersembunyi. Ruang kerja dari salah satu konsultan bisnis yang dulu pernah bekerja sama dengan ayahnya. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Nella?" tanya lelaki berjas abu-abu, berusia sekitar 50-an. Nella mengangguk, menyerahkan satu map besar berisi dokumen perusahaan. "Saya ingin tahu, Pak Arif, dalam 2 bulan terakhir ada perubahan besar dalam kebijakan manajemen. Saya ingin tahu siapa yang menyarankan, siapa yang meluluskan, dan bagaimana aliran dananya." Pak Arif membuka berkas, mengernyit saat membaca beberapa bagian. "Ada yang aneh, Bu. Banyak keputusan yang dibuat tanpa lewat rapat pemegang saham. Bahkan ada pengalihan dana operasional ke akun khusus yang tidak tercatat di laporan utama." Nella menarik napas panjang. "Saya ingin semua itu diinvestigasi, diam-diam. Termasuk kegiatan Maya, sekretaris baru Adi." "Baik. Saya akan turunkan 2 orang dari tim audit internal. Pura-puranya sebagai konsultan pajak." Nella mengangguk. "Kalau benar dia menggunakan kekuasaan itu untuk keuntungan pribadi, saya tidak akan diam." Malam itu, Nella mulai mencatat sendiri. Ia buka laptop, membuat tabel data lengkap. Tanggal Adi pulang larut, jam keberangkatan dari kantor, penarikan uang pribadi, hingga laporan meeting internal. Ia menyusun semuanya seperti puzzle. Dan pelan-pelan, potongan gambar itu mulai utuh. Adi bukan hanya berselingkuh secara emosional, tapi juga mulai mencoba menguasai saham-saham minor perusahaan yang dulu diberikan kepada rekan ayah Nella, dengan cara membujuk dan memberi janji palsu. Ia juga memberi Maya ruang untuk mengatur posisi strategis. Ada 3 karyawan senior yang mengundurkan diri sejak Maya masuk. Semuanya laki-laki. Semuanya dulunya loyal pada keluarga Nella. Pukul 23, Adi masuk kamar. "Masih kerja?" tanya Adi sambil membuka dasinya. "Iya. Tadi dapat email dari yayasan." "Oh, soal donasi pendidikan itu?" Nella mengangguk. "Iya. Mereka minta presentasi laporan minggu depan." "Bagus. Kamu makin hebat ya, Nel?" "Begitulah." Adi menguap dan beranjak ke kamar mandi. Saat pintu tertutup, Nella menatap punggungnya lama. "Berapa lama lagi kamu mau sembunyi di balik semua ini, Di?" bisik Nella.
Apa kamu pikir aku akan terus tutup mata? Keesokan harinya, Adi memberitahu bahwa Maya akan ikut di gala dinner sebagai tim acara. Dia yang atur rundown, dekorasi, sampai MC. Jadi kamu jangan kaget ya kalau nanti dia banyak tampil di panggung, kata Adi. Kenapa harus kaget? Sahut Nela. Ya maksudku, kamu kan istri. Takutnya kamu ngerasa Maya terlalu dominan. Nela menatap suaminya lekat-lekat. Lalu tersenyum. Kalau dia dominan, berarti kamu yang membiarkan. Adi tertawa. Ah kamu ini, terlalu serius. Nela tak tertawa. Ia hanya menyuap potongan terakhir roti panggangnya, kemudian bangkit untuk membereskan piring. Di dalam hatinya, ia sudah tahu, pesta itu akan menjadi titik balik. Tapi sebelum itu, biarlah semuanya berjalan seperti biasa. Biarlah Adi percaya bahwa ia aman. Biarlah Maya berpikir bahwa dirinya menang. Karena saat topeng mereka terlepas, Nela akan berdiri sebagai satu-satunya yang tidak pernah mencoba jadi orang lain. Sudah seminggu sejak Adi menyebut tentang gala dinner tahunan perusahaan. Tapi semakin hari, Nela justru merasa dirinya sengaja dikesampingkan dari persiapan acara. Tidak ada satupun undangan resmi yang ia terima. Tak ada info detail dari suaminya. Dan tidak ada satu staf pun yang menghubunginya secara langsung sebagaimana biasanya saat acara besar perusahaan berlangsung. Biasanya, bagian protokol acara akan mengirimkan undangan VIP melalui email dan surat cetak. Namun kali ini, semuanya hening. Seolah dirinya bukan siapa-siapa. Bahkan, Adi tidak menyebutkan detail kursi tempat duduk, siapa saja yang akan hadir, dan bagaimana struktur acaranya. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, membuka laptop. Folder, Internal Event Access, milik perusahaan yang dulu ayahnya wariskan padanya masih aktif. Dengan satu klik login melalui akun anonimnya yang sudah terverifikasi, ia bisa langsung melihat struktur rundown acara gala tahun ini. Nama itu tercantum di hampir setiap bagian penting acara. Koordinator MC, Maya. Penanggung jawab dekorasi, Maya. Liaison VIP, Maya. Host acara segmen CEO, Maya. Nela membaca baris-baris itu dengan tenang. Di sisi lain, keningnya berdenyut. Bukan karena cemburu, bukan karena takut, tapi karena lucu. Karena Maya tak tahu apapun tentang siapa sebenarnya Nela. Di meja makan malam itu, Adi terlihat begitu santai. Besok gala dimulai jam 7. Kita berangkat dari rumah jam 6, ya. Undangan untukku belum dikirim? Tanya Nela pelan, mengaduk sup ayam di mangkuknya. Oh, iya, mungkin kelupaan. Tapi tenang aja, kamu ikut aku aja. Nggak usah pakai formalitas. Yang penting kamu ada di sana. Jawab Adi sambil menyuap nasi dengan lahap. Jadi aku masuk sebagai apa? Istri CEO atau tamu tidak diundang? Adi tersedak sedikit, lalu tertawa canggung. Ya ampun, kamu ini serius banget. Tentu aja kamu istri CEO. Tapi ya kamu tahulah, kan Maya yang urus semuanya. Aku nggak terlalu ikut campur. Nela menatap wajah Adi beberapa detik. Ada ketidaksadaran dalam cara ia bicara, seolah Maya sudah bisa menggantikan peran semua orang, bahkan peran Nela sekalipun. Berarti Maya cukup dipercaya ya untuk acara sebesar itu. Dia kerja cepat. Serba bisa. Pinter ambil keputusan, jawab Adi singkat. Nela tidak menimpali. Ia bangkit, membawa piring kosong ke dapur. Di dalam pikirannya, ia kembali mengulang satu persatu potongan peristiwa. Maya muncul beberapa bulan lalu sebagai staf magang. Tiba-tiba jadi sekretaris CEO. Sekarang, dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia sudah mendominasi keseluruhan acara perusahaan. Dan Adi, suaminya, membiarkan semua itu terjadi. Keesokan harinya, Nela menerima email tanpa nama pengirim yang sah. Subjeknya, Internal Rundown, Gala 2030. Ia membuka file yang terlampir. Di dalamnya, tertulis seluruh alur acara secara detail. Yang membuatnya terpaku adalah bagian ini. Pukul 20.45, presentasi pencapaian CEO bersama pendamping kehormatan. Note, tidak diumumkan ke publik. Surprise untuk para tamu. Ia memperbesar layar. Di bawahnya, ada catatan kecil dalam format footnote. Pendamping CEO, Maya.
Mata Nella tidak bergerak dari layar selama hampir 1 menit. Tiba-tiba semua pertanyaan dalam benaknya terjawab. Jadi bukan sekadar Adi ingin dirinya terlihat biasa di acara itu. Bukan hanya ingin ia datang dengan pakaian tidak mencolok. Tapi karena posisi pendampingnya sudah diberikan ke Maya. Di panggung. Di depan semua orang. Tanpa memberitahunya. Dan itu akan menjadi kejutan. Untuk para tamu. Tapi kejutan terbesar akan datang dari dirinya sendiri. Nella bangkit dari kursi. Ia membuka lemari pakaian di ruang pribadinya. Lemari yang selama ini tak tersentuh. Ia keluarkan satu persatu gaun rancangan desainer yang disimpannya bertahun-tahun. Ia berhenti pada satu gaun. Gaun hitam panjang dengan potongan punggung terbuka, elegan, klasik, dan dibuat khusus oleh desainer langganan ibunya sebelum beliau wafat. Gaun itu tidak punya label. Tidak pernah dipamerkan. Tidak dijual di butik manapun. Itu satu-satunya gaun yang dibuat hanya untuk dirinya. Gaun yang seharusnya dipakai di malam perayaan pelantikannya sebagai direktur utama perusahaan, sebelum ia menyerahkan semuanya pada Adi demi cinta. Malam itu, ia memesan salon pribadi. Ia menghubungi penata rias langganannya dari Jakarta. Tak ada yang tahu, tak ada yang ia umumkan. Semuanya dipesan atas nama lain. Ia ingin tampil bukan untuk mencolok, tapi untuk mengingatkan. Hari gala akhirnya tiba. Adi terlihat santai, mengenakan jas hitam dengan dasi gelap. Maya datang ke rumah membawa beberapa map dan detail susunan acara. Nella sedang berdandan di lantai atas. Ia mendengar suara mereka dari balkon kamar. Semua sudah disiapkan. Sound system sudah dicek. Kursi VIP sudah diatur. Fotografer juga sudah tahu siapa yang perlu lebih banyak diambil gambarnya malam ini, ujar Maya. Bagus. Kamu selalu bisa diandalkan, jawab Adi sambil terkekeh. Kamu yakin istrimu nggak bakal marah? Tanya Maya setengah berbisik. Adi tertawa kecil. Ah, Nella itu nggak terlalu peduli sama beginian. Dia bukan tipe istri yang rewel. Lagian dia cuma ikut sebagai pendamping aja. Yang penting senyum dan duduk manis. Nella menutup pintu balkon. Telinganya panas. Tapi hatinya tetap dingin. Ia turun beberapa saat setelah Maya pergi. Wajah Adi seketika berubah melihat penampilan Nella. Gaun hitam itu menyatu sempurna dengan tubuhnya. Rambut disanggul anggun. Riasan wajah natural tapi tajam. Sepatu hak tinggi hitam dengan permata putih. Wajah Nella memancarkan sesuatu yang sudah lama tidak terlihat. Keanggunan seorang pemilik bukan pendamping. Adi tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Kamu kelihatan beda. Gumamnya. Kenapa? Terlalu mencolok? Tanya Nella datar. Enggak. Cuma, kamu nggak pernah pakai ini sebelumnya. Karena sebelumnya kamu minta aku pakai yang biasa saja. Tapi kali ini aku ingin datang sebagai diriku sendiri. Jawab Nella sambil tersenyum. Adi menelan ludah, canggung. Sepanjang perjalanan ke ballroom, suasana di dalam mobil senyap. Dan saat mobil berhenti di depan karpet merah, semua mata langsung tertuju pada Nella. Fotografer yang sebelumnya sudah diarahkan untuk menyorot Maya, kini mengarahkan lensanya pada wanita bergaun hitam yang berjalan anggun di sisi CEO. Para staf membungkuk. Beberapa tamu undangan bahkan berdiri spontan. Adi kebingungan. Maya yang sudah berada di dalam, menatap mereka dari kejauhan. Wajahnya berubah pucat. Ia tak pernah melihat Nella dengan penampilan seperti itu. Apalagi saat para direksi utama satu persatu menghampiri Nella dan mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. Malam itu baru dimulai. Dan Nella baru saja memegang kembali panggungnya. Lampu ballroom Imperial Plaza menyala mewah dengan nuansa emas dan putih. Kristal-kristal besar menggantung dari langit-langit tinggi, memantulkan cahaya seperti berlian. Musik klasik mengalun lembut, membungkus suasana malam itu dalam elegansi. Nella melangkah masuk ke dalam ballroom di sisi Adi, tetapi semua perhatian bukan tertuju pada suaminya, melainkan pada dirinya. Wajah-wajah tamu undangan, sebagian besar para pemilik perusahaan, direksi, pengusaha lokal dan media, langsung menoleh ke arah wanita bergaun hitam yang anggun berjalan tenang seperti tak terganggu sorot mata. Tatapan mereka seakan mengakui aura wibawa yang memancar dari langkah tenang dan tatapan dinginnya. Beberapa orang tampak berbisik-bisik, mencoba mengingat siapa wanita itu. Sebagian yang tahu langsung menunduk memberi hormat.
Selamat malam, Bu Nella. Sudah lama tidak terlihat. Sapa Pak Suryo, pemilik saham lama yang juga rekan bisnis ayah Nella. Nella menjabat tangan beliau dengan lembut. Selamat malam, Pak Suryo. Senang melihat Anda sehat malam ini. Adi hanya menatap, sedikit kebingungan, tapi berusaha tetap tersenyum. Ia baru sadar, malam ini Nella bukan hanya hadir sebagai istri, ia hadir sebagai kekuatan lama yang diam selama ini. Maya berdiri di dekat panggung utama, mengenakan gaun merah menyala. Senyumnya hilang saat melihat para petinggi yang seharusnya menyapanya, justru mengerubungi Nella. Ia mencoba mendekat, memaksakan senyum manis. Bu Nella, wah, saya kaget sekali. Nggak tahu ibu akan datang selegan ini. Maya menyentuh tangan Nella tanpa izin. Nella menarik tangannya perlahan, tersenyum sopan. Undangan resminya tidak dikirim, jadi saya datang sebagai kejutan. Maya terkesiap. Oh, maaf sekali, itu pasti kelalaian tim saya. Saya yang handle semuanya. Maaf jika ada yang terlewat. Tidak masalah, jawab Nella datar, lalu menatap Maya dari ujung kepala sampai kaki. Saya suka gaun merahmu. Menarik. Senyuman Maya mengendur. Ia menangkap makna di balik kata-kata itu. Pukul 20 acara dibuka. Maya berdiri di atas panggung sebagai MC, memperkenalkan diri dengan gaya percaya diri yang tampak dibuat-buat. Suaranya lantang, namun bagi sebagian besar tamu, terasa mengganggu. Selamat datang di gala dinner tahunan PT Adiwira Solusi. Kami persembahkan malam penuh inspirasi, kemewahan, dan kejutan spesial dari sang pemimpin visioner kita, Bapak Adi Wirawan. Tepuk tangan terdengar, meski sebagian tamu hanya menepuk pelan, lebih tertarik menatap Nella yang duduk anggun di kursi VIP paling depan. Dan tentu saja, malam ini kami akan menghadirkan pendamping spesial CEO kita yang sangat berpengaruh dan mempesona. Adi sedikit gelisah di kursinya. Nella tetap tenang. Maya. Tamu-tamu terdiam. Beberapa bahkan saling pandang. Bahkan sebagian petinggi terlihat salah tingkah. Beberapa wartawan mulai membidik lensa ke Maya. Maya tersenyum lebar dan naik ke panggung sambil menggamit lengan Adi. Mereka berdiri bersama di depan layar LED raksasa yang menampilkan prestasi perusahaan selama setahun terakhir. Tepuk tangan tidak seramai yang mereka bayangkan. Nella menatap mereka dari kursinya. Wajahnya datar, dingin, tapi tidak ada tanda marah. Justru itulah yang paling menakutkan. Maya melanjutkan sambutannya, menampilkan Adi seolah sebagai pahlawan tunggal perusahaan, tanpa sedikitpun menyebut tim kerja atau kontribusi pihak keluarga pendiri. Setelah presentasi selesai, Maya dan Adi turun panggung. Mereka berjalan melewati area tamu, dengan Maya masih menggandeng Adi seolah pasangan sah. Saat mereka melewati depan tempat duduk Nella, Maya tanpa permisi mendekat dan berbisik. Boleh dong saya pinjam sebentar suami ibu, cuma malam ini aja. Nella memalingkan kepala, menatap Maya. Aku tidak pernah melarang kucing mencuri tulang. Tapi jangan kaget kalau ternyata tulang itu punya anjing besar. Jawab Nella sambil tersenyum kecil. Maya terkekeh kecil, menganggap ucapan itu gurauan. Ia tidak menyadari maknanya yang tajam. 1 jam berlalu. Musik makin cepat. Para tamu mulai bersosialisasi. Maya berdansa bersama Adi di tengah ruangan, dengan gerakan tubuh yang sangat dekat. Nella bangkit pelan dari tempat duduknya. Seluruh perhatian langsung tertuju padanya. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan, seolah mengatur panggung tak kasat mata. Maya yang sedang tertawa keras tiba-tiba menoleh, lalu tersenyum palsu. Oh, Bu Nella, Anda mau ikut berdansa juga? Nella tidak menjawab. Ia berdiri di hadapan mereka, wajahnya datar. Boleh saya bicara sebentar? Adi menyentuh tangan Nella, canggung. Sayang, ini bukan waktu. Belum sempat selesai, Maya menyenggol lengan Nella. Maaf ya, Ibu. Kalau Ibu mau berdansa, tunggu giliran. Lagi asyik nih. Maya mendorong pelan bahu Nella agar menjauh. Tapi dorongan kecil itu, di tengah ratusan pasang mata yang memandang, menjadi kejadian memalukan yang tak bisa diredam. Nella sedikit tersentak ke belakang. Lalu tiba-tiba, Maya mengangkat kaki dan menendang tumit Nella dengan ujung heelsnya. Ganggu aja sih. Dasar istri yang cuma bisa nempel nama suami.
kata Maya sambil tertawa dan melirik tamu lain. Semua mata membelalak. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kameramen yang awalnya sibuk memotret makanan, langsung mengarahkan lensa ke arah tengah ruangan. Adi terdiam. Tidak melerai. Tidak membela. Tidak menahan Maya. Nella berdiri tegak. Tidak menjerit. Tidak menangis. Tapi matanya berubah. Bukan merah karena emosi. Tapi tajam seperti permata hitam yang baru disinari lampu panggung. Ia mengambil langkah ke arah mikrofon panggung yang masih menyala. Suaranya terdengar tenang, tapi menusuk hingga ke tulang. Selamat malam. Nama saya Nella Anindya Putri. Semua orang diam. Saya hadir malam ini bukan sebagai istri CEO. Saya hadir malam ini sebagai pewaris tunggal PT Adiwira Solusi, perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayah saya, Bapak Hartawan Anindya. Detik itu juga, ballroom berubah menjadi ruang tanpa suara. Dan mulai malam ini, saya menarik semua bentuk kepercayaan dan kuasa yang pernah saya limpahkan kepada Adi Wirawan. Beberapa direksi berdiri refleks. Sejumlah tamu mulai saling melirik, panik. Adi terpaku. Maya kehilangan warna di wajahnya. Perusahaan ini berdiri atas nama saya. Dikelola dengan dana pribadi keluarga saya. Dan dipenuhi oleh orang-orang yang sudah saya biarkan terlalu lama melampaui batas. Suaranya tetap tenang. Matanya mengarah lurus pada Maya. Termasuk seorang sekretaris bernama Maya, yang tidak tahu siapa yang ia tendang tadi. Ballroom hening. Hanya suara napas dan klik kamera yang terus memotret. Malam ini saya datang bukan untuk berdansa. Saya datang untuk menyaksikan sendiri. Siapa yang harus saya keluarkan? Dan satu persatu, wajah-wajah yang selama ini merasa aman, mulai panik. Beberapa detik setelah Nella turun dari panggung, ballroom masih senyap. Tidak ada suara musik, tidak ada tepuk tangan, bahkan suara langkah kaki pun seakan takut terdengar. Semua tamu, dari direksi hingga tamu VIP, hanya bisa menatap wanita yang baru saja mengumumkan dirinya sebagai pemilik tunggal perusahaan yang mereka kira sudah berpindah tangan. Maya masih berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya pucat, dan Adi, bahkan tidak menoleh ke arah istrinya. Ia masih memegang tangan Maya, tapi genggamannya melemah. Nella tidak bicara lagi. Ia hanya berjalan pelan menuju pintu keluar ballroom dengan kepala tegak, seolah tidak perlu penjelasan apapun. Bahkan tanpa suara, langkahnya seperti menginjak harga diri banyak orang di ruangan itu. Begitu Nella keluar dari ballroom, bisikan-bisikan langsung memenuhi ruangan. Itu benar? Nella pemilik aslinya. Kita harus bicara dengan dia besok. Jangan ke Adi lagi. Saya kira dia hanya istri pendiam. Ternyata. Maya mulai panik. Ia melepaskan genggaman tangan Adi dan mengejar keluar ruangan sambil menyeret ekor gaun merahnya. Nella! Nella, tunggu dulu. Tapi yang dipanggil tak berhenti. Maya akhirnya menarik tangan Nella dengan paksa begitu mereka tiba di koridor hotel. Hei! Apa maksud semua ini? Kamu malu karena ditendang? Gitu doang sampai main ancam-ancam segala? Dasar wanita pencari muka. Nella menoleh. Matanya tetap tenang, tak satu pun emosi terpancar dari wajahnya. Aku tidak pernah bicara untuk mencari muka. Aku bicara hanya ketika semuanya sudah keterlaluan. Maya menunjuk wajah Nella. Kamu kira dengan nama pewaris bisa seenaknya? Adi suamiku sekarang. Bukan kamu. Nella hanya mengangkat alis. Suarakan itu lebih keras. Supaya media yang mengikuti kita sejak tadi bisa menulisnya lengkap. Maya terdiam. Baru sadar bahwa beberapa wartawan dari media bisnis lokal sudah berdiri tak jauh dari mereka, merekam dan memotret sejak keduanya keluar dari ballroom. Flash kamera menyala. Cukup. Adi muncul dari belakang. Wajahnya merah. Maya, kembali ke dalam. Ini bukan tempat untuk ribut. Maya menatap Adi tak percaya. Kamu dengar dia tadi? Dia mempermalukan kita, dan kamu suruh aku diam. Sekarang, bentak Adi, lebih tegas. Maya menggertakkan gigi, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat dan kasar. Setelah Maya pergi, hanya Adi dan Nella yang tersisa di lorong marmer mewah itu. Mereka berdiri berhadapan, tapi ada jurang panjang tak terlihat di antara mereka. Jurang yang dibentuk dari pengkhianatan, diam,
dan permainan kekuasaan yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Apa kamu harus lakukan ini di depan semua orang? Tanya Adi pelan. Sudah terlalu lama aku diam, Adi. Kamu membuatku terlihat seperti orang tak berguna. Karena kamu memang sudah menjadi seperti itu. Adi tertawa kecil, getir. Kamu pikir kamu siapa? Cuma karena kamu punya saham atas nama orang tuamu. Bukan cuma saham. Perusahaan ini berdiri di atas tanah keluarga saya. Bangunan pertama, modal awal, investor pertama, semuanya dari saya dan almarhum ayah saya. Kamu hanya operator. Dan sekarang kamu melampaui batas, menggandeng sekretaris ke atas panggung seolah dia pasangan sahmu. Adi tertunduk, namun suaranya masih mencoba bertahan. Aku sudah capek dengan kamu. Nel, kamu terlalu dingin. Terlalu diam. Aku butuh pendamping yang bisa mendukungku, bukan cuma duduk di belakang layar. Nella menatap tajam. Pendamping? Atau pemandu sorak? Atau boneka cantik yang bisa kamu tinggalkan saat pesta dan kamu ganti saat ingin bersenang-senang? Aku butuh cinta yang hidup, bukan istri yang hanya hadir saat rapat pemegang saham, bentak Adi. Dan kamu pikir cinta itu kamu temukan dari wanita yang menendang istrimu di depan umum? Mata Adi berkedip pelan. Untuk pertama kalinya, tampak ada penyesalan kecil di matanya. Tapi Nella tak memberi ruang untuk jeda. Dengar aku baik-baik, Adi. Aku diam selama ini karena aku menghormatimu. Aku membiarkan kamu belajar. Membiarkan kamu mencoba mengelola bisnis keluarga karena aku ingin kamu berhasil. Tapi kamu berubah. Kamu jadi sombong. Dan lebih parah, kamu buta. Buta karena wanita yang bahkan tak tahu diri. Adi mendongak. Apa maksudmu? Nella mendekat. Jarak mereka tinggal 1 langkah. Suaranya menjadi dingin dan rendah. Namun setiap kata bagai pisau. Mulai besok pagi, aku akan memanggil rapat umum pemegang saham luar biasa. Aku akan meminta voting untuk menggeser seluruh jajaran manajemen yang tak layak, termasuk kamu dan Maya. Wajah Adi berubah tegang. Kamu tidak bisa begitu saja. Punya 60% saham. Bisa? Jawab Nella cepat. Dan sisa 40? Aku tahu siapa pemiliknya. Mereka akan memilih sesuai kepentingan bisnis. Bukan kepentingan cinta buta kalian. Adi terdiam. Nafasnya mulai berat. Nella berbalik, hendak pergi. Tapi ia sempat menoleh. Dan satu lagi, Adi? Adi menatap. Aku tidak akan membalas kamu dengan amarah. Aku akan membalas kamu dengan kehilangan. Perlahan-lahan, kamu akan menyadari, apa yang sudah kamu lepaskan, tidak akan pernah kamu miliki lagi. Tanpa menunggu respons, Nella berjalan menjauh. Langkahnya mantap. Gaunnya berayun pelan di lorong panjang. Dan Adi, yang selama ini merasa dirinya raja, kini hanya bisa berdiri seperti pion, menatap bayangan wanita yang dulu ia remehkan, dan sekarang tak bisa ia sentuh lagi. Pukul 8 pagi. Lantai tertinggi gedung utama PT Mahakarya Sentosa terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Ruang rapat besar yang biasanya dipenuhi obrolan ringan dan tawa basa-basi pagi itu, hanya berisi desahan napas para direksi dan manajer senior yang duduk dengan wajah menegang. Mereka tahu, pagi ini bukan rapat bulanan biasa. Ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Rapat yang digagas oleh satu nama yang selama ini mereka pikir hanya diam dan tak ikut campur, Nella. Ketika pintu kaca terbuka, semua kepala menoleh. Nella masuk dengan setelan hitam ramping, rambut disanggul sederhana, wajahnya tanpa make-up berlebihan tapi tegas. Di belakangnya, 2 pengacara dari kantor hukum ternama mengikuti dengan koper berisi dokumen. Tanpa menatap siapapun, Nella duduk di kursi tengah meja bundar. Posisi itu dulu selalu ditempati Adi. Dan kini, Adi justru datang 5 menit terlambat. Ia melangkah masuk dengan kemeja putih dan dasi gelap, namun wajahnya lebih suram dari biasanya. Di belakangnya, Maya tampak duduk di bangku pengamat di sisi ruangan, tidak diberi kursi utama. Tanpa basa-basi, Nella membuka rapat. Sesuai surat panggilan tertanggal 2 hari lalu, rapat ini dibuka dengan satu agenda, pengajuan penggantian struktur manajemen inti PT Mahakarya Sentosa. Beberapa peserta menunduk. Beberapa lainnya menatap lekat wajah Nella. Sebagai pemegang 60% saham utama,
Saya mengajukan voting terbuka untuk menonaktifkan sementara posisi CEO yang saat ini dijabat oleh saudara Adi Prakoso. Adi menyentak. Tunggu. Ini belum dikonsultasikan dengan Dewan. Nella menoleh tanpa ekspresi. Dewan yang selama ini kamu bentuk sepihak berdasarkan loyalitas, bukan kinerja. Maka hari ini, saya minta semua kembali ke dasar. Akta pendirian, UU Perseroan, dan integritas. Salah satu direktur senior, Pak Raffi, mengangkat tangan. Bu Nella, apakah ini karena kejadian di pesta kemarin? Tidak. Ini karena kejadian selama 2 tahun terakhir. Termasuk pembukaan 2 cabang yang gagal karena tidak berdasarkan riset, pengeluaran anggaran yang membengkak tanpa pertanggungjawaban detail, dan intervensi personal ke dalam proses rekrutmen. Semua mata menoleh ke Adi. Adi diam, rahangnya mengeras. Nella melanjutkan. Saya akan bacakan satu persatu dokumen audit internal yang dikumpulkan tim legal saya. Setelah itu, kita akan voting. Selama lebih dari 30 menit, ruangan hanya berisi suara kertas dibalik dan suara tegas Nella membaca angka demi angka. Total kerugian, potensi konflik kepentingan, bahkan data gaji Maya yang naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 6 bulan. Maya menunduk, wajahnya merah padam. Beberapa direktur senior mulai berbisik satu sama lain. Gelisah. Adi memijat pelipisnya. Kamu benar-benar menyerang dari semua sisi. Nella meletakkan dokumen terakhir. Saya tidak menyerang. Saya hanya membuka mata semua orang. Ini rumah yang dibangun oleh keluarga saya. Dan saya tidak akan diam saat rumah ini mulai retak karena kelalaian. Nella mengangkat tangan. Waktunya voting. Seorang sekretaris membagikan form suara terbuka. Beberapa detik sunyi. Lalu satu persatu, mereka menandatangani lembar keputusan. Dan ketika hasil dikumpulkan dan dibacakan, tak ada suara protes. Semua menerima hasil itu. Adi diberhentikan sementara sebagai CEO dan digantikan oleh direktur operasional untuk sementara waktu. Maya, yang ternyata bekerja sebagai HR supervisor tapi memiliki akses ke beberapa vendor perusahaan, diminta mengundurkan diri dalam waktu 7x24 jam. Adi hanya diam. Untuk pertama kalinya, tak ada argumen. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga. Ini pukulan profesional. Dan lebih dari itu, ini pembalasan paling sunyi. Setelah rapat ditutup, satu persatu peserta keluar, kecuali Adi. Ia tetap duduk, menatap meja kosong di hadapannya. Meja yang selama ini ia kuasai, tempat ia menertawakan Nella di balik senyum manisnya. Kini, ia hanya bisa menunduk. Nella berdiri, mengemasi dokumennya, tanpa menoleh. Adi. Adi mengangkat kepala. Kau kira aku akan meledak karena kamu berselingkuh? Tidak. Aku terlalu tenang untuk itu. Tapi kamu menyentuh tempat di mana hidupku tumbuh. Kamu ubah rumah menjadi tempat yang penuh kebohongan. Dan untuk itu, aku takkan diam. Adi membuka mulut, namun tak ada kata yang keluar. Nella hanya berjalan pergi. Dan saat pintu tertutup, sunyi dalam ruangan itu terasa seperti hukuman yang paling menyakitkan. Hari mulai sore. Langit Jakarta menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan mendung menggantung, seperti pertanda hujan yang sebentar lagi akan turun. Di dalam rumah besar bergaya semi klasik yang selama ini ditempati Nella dan Adi, suara ketukan pintu terdengar pelan namun penuh tekanan. Nella sedang duduk di ruang tengah, membaca laporan revisi anggaran dari Direktur Keuangan. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya tetap serius seperti beberapa hari terakhir. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih hati-hati. Tanpa menoleh, Nella berkata, "Buka saja, Mbak Siti." Asisten rumah tangga mereka berjalan ke depan dan membuka pintu. Dan di balik pintu itu, berdiri Adi. Bukan dengan mobil mewah, bukan dengan sikap tinggi hati. Adi datang dengan kemeja abu-abu yang lusuh dan mata sembab. "Nyonya." "Pak Adi," kata Mbak Siti ragu, menoleh ke belakang. Nella menutup map di tangannya. Ia menatap lurus ke arah pintu, tapi tidak berdiri. Adi melangkah masuk perlahan, langkahnya berat. Ia berdiri di tengah ruangan. Hening. Matanya menatap wanita yang dulu ia anggap lemah, tapi kini berdiri jauh lebih tinggi daripada yang pernah ia bayangkan. "Nella." Suaranya serak. Nella diam.
tidak menjawab. Adi menarik napas dalam-dalam. Ia lalu berlutut di hadapan Nela. Aku salah, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku, keblinger. Aku terlalu sombong. Terlalu merasa tahu segalanya. Aku kira kamu hanya istri yang baik hati, pendiam, dan gak akan pernah melawan. Nela menatapnya lama. Tidak ada air mata di matanya. Tidak ada kemarahan juga. Hanya tatapan dingin yang menusuk jauh ke dalam. Aku gak minta dimaafkan sekarang, lanjut Adi. Tapi aku mohon, dengarkan aku. Sekali ini saja. Nela tetap diam. Aku tahu aku sudah hancurkan kepercayaan kamu. Bukan cuma sebagai suami, tapi juga sebagai partner. Sebagai rekan. Sebagai orang yang kamu percaya menjaga perusahaan ayahmu. Adi menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku terlalu nyaman dengan kebodohanku. Kupikir selama aku bisa menghasilkan uang, semua akan baik-baik saja. Kupikir Maya mencintaiku, dan kamu hanya akan terus ada di belakang. Diam, menopang semua kekuranganku. Ia mengangkat wajahnya. Wajah itu kini terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Tapi aku salah. Maya cuma ingin kekuasaan. Dan saat aku jatuh, dia orang pertama yang pergi. Kamu tahu? 2 hari setelah rapat itu, dia ngilang. Nomor nggak aktif. Rumah kontrakannya kosong. Nela tak berkedip. Adi tertawa getir. Aku pikir aku punya segalanya. Ternyata aku cuma badut di antara permainan yang aku ciptakan sendiri. Seng, kenapa kamu kesini? Tanya Nela akhirnya. Suaranya tenang. Tak ada emosi. Aku cuma ingin bicara. Sekali lagi. Tentang semuanya. Aku gak minta kamu balik. Aku gak minta kamu batalkan keputusanmu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sadar. Nela menatap suaminya itu lama. Lalu ia berdiri. Perlahan, ia mengambil secari kertas dari dalam map di atas meja. Ia berjalan mendekat dan meletakkan kertas itu di depan Adi. Adi menatap tulisan itu. Tangannya bergetar. Surat perceraian. Tapi ada catatan kecil di bagian bawah. Saya, Nela Widyasari, akan menyerahkan proses ini kepada pengadilan tanpa penundaan. Adi terdiam. Nela menatapnya. Mata tajam tapi tak ada kebencian. Hanya finalitas. Kamu sudah bicara. Aku sudah dengar. Itu cukup. Proses hukum tetap berjalan. Tapi aku tidak akan menghalangi kamu menemui anak kita. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki diri. Adi mencengkeram kertas itu. Nela. Kamu terlambat, Adi, katanya. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa menebus kesalahanmu. Di hidupmu sendiri. Bukan di hidupku. Ia melangkah pergi ke arah tangga, meninggalkan Adi di ruang tamu yang kini terasa dingin dan asing. Adi masih berlutut. Matanya menatap kosong ke arah meja. Di depannya, kertas itu terasa lebih berat dari batu. Di luar, hujan mulai turun. Deras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adi merasa benar-benar sendiri. Gedung megah berlantai 35 itu berdiri kokoh di tengah jantung kota Jakarta. Lambang, Widya Group, kini terpampang dengan lampu sorot menyala di malam hari, mencolok dari kejauhan. Perusahaan yang selama ini dikenal bergerak di bidang properti, media, dan investasi itu telah melalui transisi besar sejak Nela mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Hari itu adalah hari pertamanya kembali ke kantor pusat. Namun bukan sebagai istri direktur, bukan sebagai bayangan di balik layar. Hari itu, Nela Widyasari resmi duduk di kursi CEO, menggantikan nama Adi yang telah dicopot secara permanen setelah hasil rapat umum pemegang saham. Ia keluar dari mobil sedan hitam matte, disambut para staf dan karyawan dengan penuh kehormatan. Senyumnya tenang. Langkahnya mantap. Matanya tidak mencari siapapun. Tidak menoleh ke masa lalu, hanya menatap lurus ke arah lobi kaca besar gedung. Setibanya di lantai eksekutif, sekretaris pribadinya, Tari, langsung mengikuti dari belakang, membawa tablet berisi agenda rapat hari itu. Rapat internal dengan divisi keuangan pukul 10, lalu presentasi tim legal pukul 11. Setelah makan siang, ada konfirmasi dari media, CNN Indonesia dan Kompas ingin wawancara. Dan Tari sedikit gugup.
Dan apa? Tanya Nella tanpa menoleh. Tari menelan ludah. Ada surat permohonan mediasi dari Pak Adi. Dia mengirim lewat pengacaranya. Nella tak menghentikan langkahnya. Taruh saja di meja. Tidak perlu direspons. Jam 11:05. Ruang rapat penuh dengan anggota direksi dan kepala divisi. Beberapa wajah terlihat baru, yang lain terlihat canggung. Wajar, karena selama ini mereka lebih mengenal Nella sebagai istri Adi, bukan sebagai pewaris tunggal. Namun hari itu, aura Nella berbeda. Ia bukan sekadar wanita yang pernah ditendang oleh pelakor di depan umum. Ia kini adalah simbol dari kendali mutlak atas sebuah kerajaan bisnis. Selamat pagi, sapanya, duduk di kursi tengah ruang rapat, mengapit laptop MacBook tipis berwarna abu. Semua diam. Tegak. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan satu hal. Mulai hari ini, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Saya satu-satunya yang memegang kuasa atas semua keputusan strategis. Siapapun yang merasa tidak mampu bekerja profesional dan bersih, silakan angkat tangan sekarang dan keluar. Tidak ada satupun yang bergerak. Nella membuka slide presentasi. Kita akan mulai dari sini. Ia menjelaskan detail penyehatan keuangan, pemangkasan proyek fiktif, dan penelusuran aliran dana ilegal selama masa jabatan Adi. Bahkan, tanpa menyebut nama, ia menyisipkan satu grafik yang memperlihatkan proyek kerjasama luar negeri yang ternyata hanya kedok penipuan oleh Maya, wanita yang pernah disebut-sebut sebagai asisten pribadi Adi. Dana sebesar 2 miliar rupiah dialihkan tanpa justifikasi. Tim hukum telah mengajukan permohonan penyitaan aset. Minggu depan kita akan mengadakan audit terbuka, ucap Nella, tenang namun tajam. Setelah rapat usai, beberapa petinggi perusahaan bahkan menghampiri dan menunduk dalam, memberikan hormat dan rasa kagum. Mereka tahu, ini bukan lagi Nella yang dulu. Sementara itu, di salah satu apartemen kecil di Jakarta Barat, Maya menatap layar ponsel dengan panik. Wajahnya tak lagi cantik dengan makeup mahal. Rambutnya acak-acakan. Semua kontak penting memblokirnya. Rekeningnya dibekukan. Dan yang lebih menyakitkan, Adi pun tak mencarinya lagi. Ia memutar ulang video pesta perusahaan yang tersebar viral, di mana ia dengan angkuh menendang Nella di depan banyak orang. Namun kali ini, video itu telah diedit oleh netizen. Di bagian akhir muncul wajah Nella dalam balutan jas CEO, dengan caption, yang ditendang, sekarang menendang balik. Maya melempar ponselnya ke sofa. Giginya gemeretak. Gak mungkin. Gak mungkin dia bisa naik secepat ini. Dia cuma... Kalimatnya terhenti saat ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo. Suara di seberang tegas. Ini dari kantor kejaksaan. Kami ingin memanggil Anda terkait pengalihan dana yang terjadi dalam proyek PT Fionatek. Tubuh Maya gemetar. Ia terduduk lemas. Sore hari. Kantor pusat Widya Group kembali sepi. Di ruang kerjanya yang baru, Nella menatap keluar jendela. Jakarta mulai diterangi lampu-lampu malam. Langit keunguan. Suara gemuruh petir terdengar samar. Ia membuka laci dan menarik sebuah foto lama. Foto dirinya bersama Adi, di awal pernikahan mereka. Wajah mereka bahagia. Tidak ada Maya. Tidak ada pengkhianatan. Nella menatap foto itu lama. Kemudian pelan-pelan ia menyobeknya. Tenang. Tanpa air mata. Tari masuk membawa dokumen. Ini data lengkap aset pribadi Maya yang berhasil dilacak. Termasuk 3 apartemen atas nama asisten aspal itu. Kita juga sudah ajukan penyitaan. Nella menandatangani dokumen itu. Bagus. Setelah ini, sebar undangan rapat darurat ke seluruh komisaris. Tari mengangguk, lalu keluar. Nella berdiri. Ia berjalan ke cermin besar di dinding. Menatap bayangannya sendiri. Wanita itu kini bukan hanya istri yang disakiti. Dia adalah pemilik, pewaris, dan pengadil. Malam turun dengan cepat, menyelimuti kota Jakarta yang tampak semakin gemerlap dari jendela kantor pusat Widya Group. Namun cahaya yang menghiasi langit itu tak mampu menutupi kegelapan yang mulai menyelimuti hidup Adi. Di sebuah rumah kontrakan yang jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis, Adi duduk terdiam di kursi kayu reyot yang mulai lapuk. Wajahnya tak terurus. Rambutnya panjang tidak beraturan, dan janggut tipisnya tumbuh tanpa kendali.
Dulu ia adalah direktur tampan dengan setelan jas mahal dan jam tangan puluhan juta. Kini, hanya kaos usang dan celana training yang menyelimuti tubuh kurusnya. Ia menatap layar ponsel retak, memutar ulang video wawancara Nela di televisi nasional malam itu. Saya percaya, setiap perusahaan harus dipimpin oleh seseorang yang bukan hanya punya visi, tapi juga integritas. Saat saya kembali, saya hanya membawa satu misi, membersihkan. Kata, membersihkan, itu seperti tamparan keras ke wajahnya. Dada Adi bergemuruh. Tidak hanya malu, tapi ketakutan. Ia tahu betul bahwa pembersihan itu juga termasuk dirinya. Tak lama, pintu kontrakan diketuk keras. Dua orang pria berpakaian formal masuk tanpa permisi. Salah satunya menunjukkan surat. Kami dari tim hukum internal. Sesuai putusan rapat umum pemegang saham dan hasil audit, Anda wajib mengembalikan dana sebesar 7,2 miliar yang dialihkan secara tidak sah. Jika tidak, kami akan melanjutkan proses ke jalur pidana. Adi tertawa sinis. Uang? Apa kalian lihat saya masih punya uang? Pria di depannya tidak bergeming. Jika tidak dikembalikan dalam waktu 7 hari, semua aset Anda akan disita. Termasuk kendaraan, properti atas nama Anda, dan sisa saham pribadi. Adi berdiri. Kalian pikir saya takut? Saya pernah bangun perusahaan itu dari nol. Dengan uang Nela. Dengan nama mendiang ayahnya. Jangan lupa, Pak Adi. Anda hanya numpang tenar. Di sisi lain kota, Maya mencoba bertahan hidup dari satu tempat ke tempat lain. Apartemen yang dulunya ia banggakan kini telah dikosongkan paksa. Semua rekeningnya dibekukan. Barang-barang branded disita oleh pihak berwenang sebagai bagian dari penyelidikan korupsi internal. Pagi itu ia mendatangi rumah salah satu teman lamanya, sesama pelakor yang dulu sering memamerkan gaya hidup mewah di Instagram. Namun kali ini, pintu tak dibuka. Telepon tak dijawab. Saat Maya berjalan sendirian di pinggir jalan, ia melihat papan reklame besar dengan wajah Nela sedang tersenyum mengenakan blazer putih dan tagline. Pemimpin baru. Era baru. Widya Group kembali bersinar. Kepalan tangannya menegang. Tapi hanya itu yang tersisa darinya. Semua keangkuhan dan rasa sombong telah dirampas balik oleh keadaan. Kembali ke kantor pusat, Nela tengah berdiri di ruang rapat bersama seluruh komisaris. Di hadapannya, layar lebar menampilkan data aliran dana mencurigakan dari tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya Adi dan Maya yang terlibat. Beberapa orang penting lainnya juga muncul dalam dokumen hitam putih yang mencengangkan. Mulai hari ini, saya ingin kita tidak hanya fokus pada pemulihan citra, tapi juga keadilan. Semua yang selama ini mempermainkan perusahaan ini demi kepentingan pribadi harus kita tarik ke meja hukum, ucap Nela dengan tenang namun tajam. Salah satu komisaris, seorang pria berusia 50-an yang sebelumnya memihak Adi, tampak menelan ludah. Ia tahu dirinya masuk dalam daftar itu. Namun tidak ada yang berani bicara. Nela mengedarkan pandangan. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran. Dan saya percaya, perusahaan ini hanya akan hidup jika kita membasmi semua racunnya. Di waktu yang sama, pengacara pribadi Nela datang membawa map coklat berisi data rahasia. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen bukti transfer, rekaman percakapan Maya dengan investor gelap, dan foto-foto pertemuan ilegal yang diambil oleh penyelidik swasta. Semua ini cukup kuat untuk membawa Maya dan Adi ke pengadilan, kata pengacara itu sambil meletakkan map di meja kaca. Nela membuka map itu dan menatap isi lembar demi lembar. Tak ada kebencian di wajahnya, hanya ketegasan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kirim semua ke kejaksaan. Biarkan hukum berjalan. Sore menjelang. Kantor kembali lengang. Namun di lantai paling atas, Nela masih berada di ruang kerjanya. Ia duduk di depan jendela besar, menatap awan yang mulai menggelap. Tari datang membawakan teh hangat dan beberapa dokumen persetujuan akuisisi perusahaan baru. Nela membuka dokumen itu perlahan, lalu menandatanganinya satu persatu. Kita harus perluas investasi. Jangan hanya membenahi masa lalu. Kita juga harus menyambut masa depan. Tari mengangguk. Benar, Bu. Dan ada satu hal lagi. Apa? Besok pagi, kantor berita internasional dari Bloomberg ingin wawancara.
Mereka tertarik dengan proses pengambil alihan ini yang dianggap terbersih dalam sejarah konglomerasi Indonesia. Nella menghela napas. Kita beri mereka waktu 10 menit saja. Fokus kita tetap di dalam negeri. Setelah Tari pergi, Nella memejamkan mata sejenak. Ia ingat semua kata-kata hinaan yang dulu dilontarkan Maya. Semua pengkhianatan Adi. Semua malam-malam gelisah saat dia berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya berselingkuh di belakangnya dengan wanita itu. Namun kini, segalanya berubah. Dan perubahannya tidak datang dari amarah, tapi dari kendali. Besoknya, berita utama di berbagai portal digital memuat headline besar. Pelakor dan suami digulung hukum. Wanita yang dulu diinjak kini duduk di singgasana. Di komentar media sosial, ribuan netizen memuji keberanian Nella. Dari istri yang diremehkan, jadi pemilik semua. Salut banget. Pelakor itu akhirnya tahu rasa. Karma itu ada, dan elegan. Bisa banget nih difilmin. Kuat, dingin, tapi adil. Namun di balik semua pujian itu, Nella tahu perjuangannya belum usai. Ada satu bagian terakhir yang harus dia siapkan. Tamparan elegan terakhir untuk Adi dan Maya, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara moral. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Tidak seperti sebelumnya yang selalu mendung saat Nella melangkah. Hari itu ia mengenakan setelan putih gading berpotongan tajam dengan sepatu hak tinggi krem. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih dan tegas. Di sisi kirinya, Tari mengikuti dengan setumpuk dokumen. Di sisi kanannya, dua pengacara kawakan membawa bukti-bukti terbaru. Mereka melangkah ke gedung Pengadilan Tinggi Niaga Jakarta. Di luar, media sudah menunggu. Lensa kamera mengarah langsung ke wajah wanita yang dulu dianggap lemah dan tidak berguna. Kini dia menjadi simbol kekuatan baru dalam dunia korporat. Tanpa senyum basa-basi, Nella masuk ke dalam. Di ruang persidangan, Adi sudah duduk. Wajahnya kuyu, tubuhnya menyusut. Maya duduk tepat di belakangnya, mengenakan blazer murahan yang tampak seperti pinjaman. Tidak ada make up, tidak ada sinar dalam matanya. Mereka tidak saling bicara. Sidang berjalan cepat. Fakta-fakta yang diajukan tim hukum Nella terlalu kuat. Bukti rekaman, bukti transfer, dan bahkan pengakuan dari mantan staf keuangan yang bekerja di bawah Maya, semua dibacakan satu demi satu. Bangku pengunjung penuh. Banyak yang hadir bukan karena mengenal mereka, tapi karena penasaran ingin melihat jatuhnya orang-orang yang dulu bersinar. Saat giliran Nella maju untuk berbicara, ruang sidang menjadi hening. Saya tidak ingin uang saya kembali, katanya pelan, tapi lantang. Karena itu semua tidak akan pernah sepadan dengan penghinaan, pengkhianatan, dan luka yang mereka buat. Tapi saya ingin keadilan berjalan. Bukan untuk saya, tapi untuk semua istri yang pernah dibohongi. Semua wanita yang pernah diremehkan hanya karena mereka terlalu diam. Hakim mencatat setiap kalimatnya. Di kursi terdakwa, Adi hanya menunduk. Maya menahan tangis. 2 minggu setelah sidang, putusan turun. Adi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena penggelapan dana korporat dan pemalsuan laporan keuangan. Maya divonis bersalah sebagai pihak yang terlibat dalam praktik gratifikasi dan turut membantu menyembunyikan dana ilegal. Hak asuh anak mereka yang selama ini mereka sembunyikan dari media pun diserahkan kepada keluarga Maya, karena Maya dinyatakan tidak stabil secara finansial dan psikis. Namun, bukan itu bagian akhir dari rencana Nella. 1 minggu kemudian, Nella berdiri di ballroom hotel mewah tempat pesta ulang tahun perusahaan yang ke-25 akan digelar. Di ruangan itu dulu Maya menendangnya di depan umum. Di tempat itulah harga dirinya pernah diinjak. Kini, di tempat yang sama, Nella naik atas panggung sambil menggandeng seorang wanita parubaya, ibu angkat dari mendiang ayahnya yang dulu diam-diam disingkirkan dari perusahaan. Nella memberikan penghargaan kepadanya sebagai pendiri sejati Widya Group. Lampu sorot menyoroti wajah mereka. Tepuk tangan bergemuruh. Di belakang panggung, Tari membisikkan, "Bu, ada satu orang yang minta masuk. Dia katanya dulu mantan office boy di kantor lama. Mau ketemu ibu langsung." "Siapa namanya?" tanya Nella, tidak mengalihkan pandangan dari panggung. "Namanya Wira. Katanya dulu sering bantu ibu waktu di lantai 2. Pernah bawa teh waktu ibu hamil." Nella terdiam sejenak. "Suruh dia masuk." Beberapa menit kemudian,
Pria tua dengan pakaian rapi namun sederhana masuk ruang tunggu di balik panggung. Matanya berkaca-kaca. "Bu Nella," ucapnya, seperti menyimpan cerita yang belum selesai. "Iya, Pak Wira. Saya ingat," ucap Nella sambil tersenyum. "Bapak yang diam-diam taruh bantal di kursi saya setiap pagi, karena tahu punggung saya sakit waktu hamil." Pak Wira mengangguk. Air matanya tumpah. "Saya cuma mau bilang, terima kasih. Dulu saya dengar waktu saya dipecat, ibu titipin gaji saya lewat satpam. Saya tahu itu ibu." Nella menunduk. "Saya tidak pernah lupa orang-orang baik, Pak." Di tangannya, ia serahkan amplop coklat. Di dalam ini ada surat pengangkatan. "Bapak jadi koordinator divisi cleaning service dan logistik internal. Gajinya 4 kali lipat dari yang dulu. Karena saya mau Bapak dan orang-orang jujur seperti Bapak tetap ada di dalam perusahaan ini." Pak Wira menggenggam amplop itu erat-erat, lalu memeluknya sambil menangis. 2 bulan berlalu. Nella berjalan menyusuri lorong Widya Group yang kini telah direnovasi total. Suasananya lebih ramah, tidak sekaku dulu. Ia berhenti di sebuah dinding besar yang memuat foto-foto seluruh mantan CEO dan pendiri perusahaan. Di bawah foto terakhir, foto dirinya sendiri, ada tulisan. "Dalam diam, ia bangkit. Dalam luka, ia membangun. Dalam ketegasan, ia menegakkan keadilan." Sementara itu, di sebuah penjara kelas menengah, Adi duduk di ruang tahanan membaca surat kabar yang memuat berita tentang ekspansi Widya Group ke Asia Tenggara. Ia memandangi foto wajah Nella, tak ada lagi amarah, hanya kekosongan. Maya, yang kini bekerja sebagai asisten dapur di penjara wanita, sudah tak punya apa-apa selain penyesalan. Mereka tidak miskin karena harta dirampas. Tapi karena kepercayaan mereka hancur, harga diri mereka dicabut, dan dunia yang dulu mereka rendahkan kini berdiri menjulang di atas kepala mereka. Nella tidak menendang siapapun. Tapi dunia membalas untuknya. Dengan cara yang paling sunyi, paling dalam, dan paling menyakitkan.